Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ekawati dengan NIM 311420097, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai kebudayaan yang ada di Sulawesi Barat. Selamat menyaksikan. Sejak 5 Oktober 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, provinsi ini telah diresmikan menjadi provinsi ke-33. Jadi, Sulawesi Barat ini adalah provinsi baru di Indonesia yang terbentuk dari pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini tercatat memiliki beberapa kebudayaan yang tak kalah menarik dari kebudayaan provinsi lainnya. Sulawesi Barat ini memiliki luas wilayah sebesar 16.796,19 km². Ibu kota provinsi ini adalah Kota Mamuju. Kebudayaan yang terdapat di Sulawesi Barat ini tidak terlepas dari suku yang beragam di provinsi tersebut. Berikut ini daftar suku bangsa, bahasa daerah, dan agama yang ada di Sulawesi Barat. Yang pertama, suku bangsa yang ada di Sulawesi Barat. Sebagian dari kalian mungkin tentunya tidak mengetahui suku-suku apa saja yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat yang dulu merupakan wilayah administrasi dari Sulawesi Selatan. Suku ini juga ada di Sulawesi Barat. Berikut ini merupakan suku-suku yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu ada suku Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makassar, dan suku lainnya. Di sini, mayoritas suku Mandar yang berdiam di Majene dan Mamuju. Bahasa apa saja sih yang berada di Sulawesi Barat? Yang pertama, ada bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa resmi. Yang kedua, bahasa Mandar. Yang ketiga, bahasa Bugis. Yang keempat, bahasa Toraja. Yang kelima, bahasa Mamasa. Dan yang keenam, bahasa Melayu. Karena yang banyak menghuni provinsi ini adalah suku Mandar, otomatis bahasa sehari-hari mereka kebanyakan bahasa suku Mandar. Kemudian, agama yang berada di Sulawesi Barat, yaitu ada agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Katolik, agama suku, dan agama Buddha. Islam masih menjadi agama mayoritas di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, setelah membahas suku bangsa atau etnis, sekarang giliran membahas apa saja kebudayaan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Beragam suku tentu beragam budaya. Budaya antar suku ini menarik untuk kita pelajari. Kebudayaan Sulawesi Barat yang akan kita pelajari melingkupi rumah adat, pakaian adat, kesenian tradisional seperti tarian adat, senjata adat, dan upacara adat tentu akan kita bahas tuntas di sini. Ada 2 rumah adat yang berasal dari Sulawesi Barat ini. Meskipun sebenarnya kebudayaan Sulawesi Barat ini sudah bercampur dengan suku Bugis dan Makassar, akan tetapi rumah adat ini akan tetap menarik untuk kita bahas. Yang pertama, ada rumah adat Boyang. Rumah adat ini berasal dari suku Mandar. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan bahan utama menggunakan bahan kayu. Tiang-tiang menggunakan kayu besar dengan tinggi sekitar 2 meter menjadi penopang lantai dan atap rumah. Struktur rumah ini panggung. Rumah ini menjadi tempat tinggal suku Mandar, yang merupakan etnis dari Sulawesi Barat. Rumah ini selalu dilengkapi dengan 2 tangga, di bagian depan dan belakang dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Ada 7 ruangan dalam rumah adat Boyang ini, dan dibagi menjadi 2 bagian. 3 ruangan masuk bagian pertama, yaitu lotang utama, dan 4 ruangan masuk lotang tambahan. Menurut situs aminama.com, rumah adat Boyang ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu rumah adat Boyang Adak dan rumah adat Boyang biasa. Yang kedua, ada rumah adat Banoa Sibatang.
Banoa Sibatang atau Banoa Batang merupakan rumah adat tradisional Kalumpang. Rumah adat Banoa Sibatang ini memiliki ciri keunikan tersendiri, yaitu pada bagian atap dan bagian bawahnya. Tiang rumah panggung yang disambungkan dengan lantai yang bentuk polanya mirip rakit. Hal ini diyakini masyarakat sebagai jejak warisan bangsa Austronesia yang dulu bermigrasi dari Pulau Taiwan ke selatan dengan memakai rakit. Selanjutnya, ada pakaian adat Sulawesi Barat. Pakaian adat Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu hal yang tentunya patut dibanggakan. Pakaian adat yang berasal dari Sulawesi Barat ini tidak jauh berbeda dari daerah lainnya. Antara lain, yang pertama, ada pakaian adat wanita Mandar Sulawesi Barat. Pakaian ini sering disebut juga baju patukduk atau wainai, dikenakan kaum wanita Mandar Sulawesi Barat pada acara pernikahan dan menarikan tarian tradisional. Yang kedua, pakaian adat pria Mandar Sulawesi Barat. Pakaian adat pria Mandar ini berupa jas tertutup warna hitam yang berlengan panjang, dipadukan dengan celana panjang dan juga sarung yang dililit di pinggang sebagai bawahan. Yang ketiga, pakaian adat pria Toraja Sulawesi Barat. Pakaian ini disebut dengan baju sepa talung buku. Pakaian yang satu ini wajib digunakan oleh pria yang statusnya PNS pada hari kerja tertentu. Yang keempat, pakaian adat wanita Toraja Sulawesi Barat. Kaum wanita suku Toraja mengenakan pakaian adat yang cenderung berwarna kuning, merah, dan putih. Pakaian ini memiliki lengan pendek yang disebut dengan baju poko. Dan yang terakhir, pakaian adat Kandore Sulawesi Barat. Kandore merupakan salah satu pakaian adat yang berasal dari suku Toraja. Pakaian ini dikenakan oleh kaum wanita. Dihias dengan manik-manik yang dijadikan kalung, gelang, ikat pinggang, dan juga ikat kepala. Selanjutnya, kesenian tradisional Sulawesi Barat. Kesenian yang akan kita bahas dari Sulawesi Barat ini meliputi tarian adat, senjata adat, yang tentunya tidak kalah menarik untuk kita bahas. Berikut ini macam-macam tarian adat yang terdapat di Sulawesi Barat, yaitu ada tari bulu londong, tari Mapande Banua, tari Patudu, tari Salabose Daempurale, tari Bambang Manurung, tari Tuareng Batu, tari Sayang Patuduk, tari Mak Bundu. Selanjutnya, senjata adat Sulawesi Barat. Berikut ini macam-macam senjata adat yang terdapat di Sulawesi Barat. Yang pertama, belati merupakan senjata tradisional sejenis badik, bentuknya agak melebar pada bagian tengah bilah dan ujungnya runcing. Yang kedua, macam jambia. Jambia ini memiliki dua jenis, yaitu jambia baine perempuan dan jambia muane jambia laki-laki. Ciri jambia bisa dilihat apakah mempunyai cipik, yaitu tanda pada jambia yang terbelah dua ujungnya, dan bisak adalah tanda membelah dua bagian tondong tengkuk, maksudnya punggung badik, dan tembus dari atas hingga ke bawah-bawah. Yang ketiga, badik-badik Sulawesi Barat memiliki ukuran pendek, panjang matanya antara 18 sampai 20 cm dan lebar 2 cm. Badik ini memiliki mata yang tebal pada bagian belakang dan runcing di ujungnya. Hulu dan sarung badiknya ini biasanya dibuat dari kayu, tanduk, dan gading. Yang keempat, keris atau gayang. Senjata ini merupakan senjata asal suku Mandar. Dikenal ada dua jenis keris atau gayang, yaitu gayang lekong atau keris luk dan sapakula atau keris yang bentuknya lurus. Dan yang terakhir, kandawulo atau parang panjang. Senjata ini merupakan senjata tajam yang terbuat dari besi biasa. Bentuknya sama saja seperti parang, namun ukurannya agak sedikit panjang. Dan yang terakhir ada upacara adat Sulawesi Barat. Berikut ini beberapa tradisi dari suku Mandar Sulawesi Barat. Yang pertama ada kalindakdak, yaitu sebuah tradisi yang dilakukan orang Mandar berupa penyampaian perumpamaan saat hendak menyampaikan keinginannya kepada seseorang. Biasanya sindir-sindiran, rayu-rayuan. Yang kedua, sayang patudu, yaitu tradisi syukuran terhadap anak-anak
yang berhasil menghatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Yang ketiga, perahu Sandek, yaitu sebuah simbol kehebatan maritim orang Mandar. Kehebatan para pelaut ulung tanah Mandar dibuktikan melalui pelayaran yang menggunakan perahu bercadik tersebut. Yang keempat, Parawana atau Rebana. Kegiatan ini dilakukan setiap ada acara pesta perkawinan ataupun khataman Al-Quran. Dan yang terakhir, Jepa. Jepa adalah makanan khas Mandar, pengganti beras saat masyarakat suku Mandar mengalami gagal panen. Bagi suku Mandar, di Sulawesi Barat, tamat Al-Quran adalah sesuatu yang sangat istimewa dan perlu disyukuri secara khusus dengan mengadakan pesta adat Sayang Patudu. Acara hatam yang diwarnai Sayang Patudu ini hanya dilaksanakan sekali dalam setahun, yakni setiap bulan Maulid. Biasanya, acara tersebut diselenggarakan per desa, kelurahan, kecamatan dengan waktu dan jumlah peserta yang berbeda-beda. Kemudian, Sulawesi Barat memiliki daya tarik wisata alam yang fantastis dengan panorama pegunungan, keunikan budaya dan peninggalan sejarah yang unik. Rumah adatnya juga memiliki keunikan tersendiri. Selain itu, daerah ini juga merupakan penghasil kopi, baik Robusta maupun Arabica, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Hampir setiap peninggalan sejarah tak pernah lepas dari beragam cerita mitos. Salah satunya tentang keajaiban sumur tua Mandar yang tepatnya terletak di desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Menurut cerita masyarakat setempat, sumur tua Mandar di desa Samasundu merupakan salah satu peninggalan tokoh agama Puang Langgarang yang dikenal oleh masyarakat Mandar dengan sebutan Tok Salama atau orang yang selamat. Dari situlah awal masyarakat setempat meyakini beragam berkah yang melekat dari sumur tua Mandar yang ada di desa Samasundu tersebut. Salah satunya, air yang ada di dalam sumur tersebut tak akan pernah kering meski musim kemarau tiba, asalkan masyarakat setempat bisa menjaganya dan tak melakukan hal-hal yang berpantangan. Ia mengatakan pernah air yang ada di dalam sumur tua Mandar desa Samasundu tersebut tiba-tiba kering. Hal tersebut dikarenakan adanya perbuatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat desa atau melanggar pesan dari Tok Salama. Masyarakat di sini kan yakin jika pesan Tok Salama agar jangan sekali-kali berbuat buruk dan memanfaatkan buruk air sumur tua Mandar ini. Musibah akan datang, salah satunya airnya akan kering, terang kayar. Jauh sebelumnya, air di sumur tua Mandar sangat berlimpah. Saking banyaknya, masyarakat desa cukup hanya menggunakan gayung dari karet dan ketika ingin mengambil air sumur tua Mandar tersebut. Namun, sejak perilaku masyarakat mulai berubah, pengambilan air di sumur tua Mandar di desa Samasundu kini menggunakan tali. Hal itu karena air sumur sudah mulai dalam alias perlahan surut hingga saat ini. Beberapa masyarakat juga sudah tak meyakini bahwa surutnya air sumur tua Mandar bukan karena pelanggaran seperti cerita mitos yang ada, tapi memang terjadi perubahan iklim, yakni musim kemarau pada saat itu, terang kayar.